Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Kops. Kode sahamnya EKAD, nama perusahaannya yaitu PT Eka Dharma Internasional Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya EKAD. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir di sini perusahaan ini cenderung sideways ya. Nah, pernah menyentuh ke harga tertinggi di harga Rp310 tanggal 11 Agustus. Kemudian terendahnya di harga Rp258 di tanggal 17 Oktober. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 21 November. Selama sebulan terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya supaya kita bisa ketahui aksi mereka. Maka dari itu kita cek data broker summary-nya. Oke, kita langsung cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya EKAD. Kemudian tanggalnya kita ganti tanggal 21, oke cocok. Ini kita ganti bulan 10 ya. Sampai dengan tanggal 21 bulan 11. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Eka Dharma Internasional Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini investor besarnya itu melakukan aksi big akumulasi. Jadi di periode ini mereka akumulasi secara perlahan dengan jumlah yang besar ya. Big akumulasi seperti itu. Nah, kalau akumulasinya terus berlanjut ya, maka itu hal yang bagus untuk kita jadikan pantauan seperti itu. Atau kita bisa membeli karena sudah big akumulasi, kita mulai masuk secara perlahan sambil menunggu mereka markup seperti itu. Nah, ini ada indikasi mereka mau markup di sini. Jadi sebaiknya kita akumulasi juga perlahan-lahan dan terus memperhatikan di perdagangan berikutnya ketika mereka semakin akumulasi, maka sebaiknya kita semakin besar juga masuk ke perusahaan ini seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang Pak Guru lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Eka Dharma Internasional Tbk ini 99% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, kalau sudah hampir 100% begini sebaiknya harus ada investor besarnya ya. Nah, ternyata kepemilikan investor besarnya di perusahaan ini sebesar 82,1%. Nah, ini besar. Nah, yang memiliki 82,1% ini adalah PT Eka Dharma Inti Perkasa. Jadi institusi yang punya. Jadi kita bisa lihat perusahaan PT Eka Dharma saja. Dia menggunakan sekuritas apa, kita perhatikan. Kalau mereka beli, kita beli. Kalau mereka jual, kita jual. Seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor semi retail di perusahaan ini sebesar 5,3%. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 12,6%.
Ini kepemilikan retailnya juga kecil di sini. Jadi butuh sedikit akumulasi saja, mereka sudah bisa markup dengan mudah karena barangnya dikuasai oleh investor besarnya, seperti itu. Nah, kemudian harga average dari investor besarnya di sini di harga 274. Jadi harga rata-rata beli mereka saat ini berada di 274. Jadi di harga ini ya, di garis ini, Rp274 per lembarnya. Jadi termasuk di bawah ini mereka, rata-rata beli mereka. Jadi mereka bisa markup. Setelah markup kita perhatikan, kalau sudah mereka markup, kalau markup di fase markup ini mereka belum jualan, sebaiknya kita jangan jualan dulu, seperti itu. Karena bisa jadi mereka markup lagi lebih tinggi. Tapi kalau di sini mereka di resisten mereka jualan, ya sebaiknya kita jualan juga, seperti itu.